ini adalah pengganti mobil ini. Nah, jadi di video ini kita akan mencoba menjawab itu. Salah satu build quality yang cukup membangongkan menurut gue di Innova itu ada di door trim, teman-teman. Kursinya tuh kayak lebih suportif gitu. Lebih memeluk gitu. Kayak aku meluk kamu maksudnya. Jadi keluarga gue sudah menjadi pengguna Innova Dieselmatic mungkin sekitar setahun atau 2 tahun terakhir lah. Jadi kita sudah mengenal mobil inilah ya, mobil yang sangat-sangat orang suka, dan ini Innova tipe G Dieselmatic, mobil yang banyak orang bilang sayang banget dihapuskan. Nah, ini tipe terbarunya nih teman-teman, Innova Zenix G juga 2000 cc hybrid matic. Jadi ini persis, ini adalah pengganti mobil ini gitu. Nah, lalu di rumah kita bertanya-tanya, sebenarnya perlu gak sih ganti dari Innova Dieselmatic ini dengan segala kelebihannya ke Zenix hybrid yang tipe G juga gitu. Nah, jadi di video ini kita akan mencoba menjawab itu. Sebagai pengguna Innova Dieselmatic, apakah worth it kalau kita upgrade ke sini? Sebagai gambaran, mungkin mobil ini kalau dijual mungkin laku sekitar 300 kecil lah, 300 belasan, 320-an gitu kali ya. Lakunya segitu. Ini barunya sekitar 420, jadi nambah kira-kira 100 juta lah ya. Apakah kira-kira worth it nambah segitu banyak? Let's find out, teman-teman. Pertama kita lihat dari desainnya dulu deh. Mungkin kalau desain emang ini selera lah ya, ada yang suka ada yang nggak suka. Kalau gue personally, gue lebih suka desainnya si Zenix dibandingkan dengan yang Innova. Bukan berarti Innova jelek ya, enggak. Ini menurut gue lebih bagus, lebih modern, dan gue selalu suka tampang depan ini semenjak tampang ini ada di Toyota Kluger di luar negeri sana, teman-teman. Nah, tapi kekurangannya tipe G kalau secara desain itu adalah pelek ya. Pelek di tipe G ini 16 inci sama seperti di tipe G yang di Innova Diesel. Nah, tapi 16 inci kalau di Zenix ini kecil banget. Jadi kurang proporsional kalau menurut gua. Sebagai contoh nih yang bisa gua kasih secara langsung, karena lihat deh, ini kan bodinya Zenix ini tinggi ya. Dan sedangkan 16 itu jadi kecil banget. Kalau di depan mungkin nggak seberapa parah, di belakang menurut gua tuh proporsi pelek ini parah banget. Dan offsetnya, teman-teman, ini yang bener-bener bikin cukup down sih menurut gue kalau di desain Zenix yang G ya. Pelek itu bener-bener masuk banget. Yang belakang tuh bener-bener masuk banyak banget. Iya, Eran, sini. Ya udah, pakai payung sini. Nih ya, di bagian belakang di G ini nih peleknya tuh bener-bener masuk banget ke dalam. Tuh, bener-bener masuk banget ke dalam. Udah peleknya kecil, masuk banget ke dalam. Itu menurut gue salah satu kekurangan secara desain atau proporsi dari si Zenix G ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di Innova dieselnya deh. Ayo sini Aran. Bandingin sama Innova yang diesel ya. Tuh, pelek itu nggak seberapa masuk. Dan secara proporsi bodinya si Innova ini lebih proporsional dibandingkan dengan pelek 16. Itu sih, itu menurut gue kekurangan kalau gue secara gue pribadi ya tentang si Zenix G secara looks-nya, teman-teman. Nah, ini kan dua-duanya beneran tipe G, tapi perbedaannya kalau di Zenix hybrid, Zenix lah ya, tipe G itu adalah tipe terendah, teman-teman, sekarang. Sedangkan di Innova Diesel tipe G itu adalah tipe yang bisa dibilang agak tengah lah gitu. Nah, jadi
Kalian bisa lihat ya, ada perubahan tuh dari sebelumnya G yang tengah, sekarang menjadi G itu menjadi tipe terendah. Dan secara fitur dan build quality gitu ya, ini yang menjadi gua penasaran banget. Apakah Zenix itu menjadi lebih bagus secara build quality dan juga fitur dibandingkan Innova yang sama-sama di level G? Nah, sini. Coba kita cari tahu yuk, apakah lebih bagus. Pertama, kita lihat salah satu kekurangan build quality yang ada di Innova. Sini. Salah satu build quality yang cukup membangongkan menurut gue di Innova, itu ada di door trim, teman-teman. Nah, ini kan bagian door trim dari Innova ya. Kalian sadar nggak sih, kalau misalkan kalian mainin power window-nya, ya, kalian gimana ya? Bisa lihat di sini tuh. Nah, deketan tuh. Nih, gue turunin, terus gue naikin. Kalian lihat nggak? Door trim-nya kayak ngembang. Tuh, kayak coba deketan lagi. Mungkin deketan terus agak dari sini coba. Ini ya? Kayak ngembang. Iya tadi. Tuh. Ini menurut gua salah satu build quality yang menurut gua unacceptable sih di mobil Innova seperti ini. Nah, terus ini door trimnya, kalau yang Innova diesel itu ada semacam kain lah. Ya di sini, semacam kain. Terus bentuk dashboardnya seperti ini, teman-teman. Ya kan? Ada cup holder. Kalau yang G ada tweeter di sini. Layar di tengah, speedo tapi non digital. Di setir nggak ada cruise control, tapi ada tetap pengaturan volume, audio sebagainya ada. Tipe G AC-nya belum digital kalau yang ini. Nah, sekarang kita lihat di Zenix-nya, apakah ada perubahan? Let's go. Pertama dari kuncinya aja sih udah beda sih teman-teman. Kalau tipe G Innova itu masih pakai anak kunci, harus muter. Tapi kalau Zenix, G pun dia sudah keyless teman-teman. Jadi sudah tidak perlu kunci-kuncian. Nah, secara door trim, justru kalau di tipe G Zenix itu full plastik. Full plastik. Nggak ada kain-kainan sama sekali. Beda sama si Innova dieselnya. Nah, sekarang kita tes. Apakah si power window ini dia tetap naik turun, dia tetap ngembang? Enggak. Di sini nggak ngembang parah. Jadi secara door trim build quality-nya lebih oke, walaupun ini akhirnya semua sekarang plastik. Tweeter bukan di sini tapi pindah ke sini teman-teman. Nah, secara dashboard, secara interior dashboard sini, fitur-fiturnya bisa dibilang ini lebih mewah sih, walaupun sama-sama tipe G. Dari instrument clusternya aja ini sudah full layar di tengahnya, kalau yang itu belum. Lampu sudah auto, jadi bisa nyala sendiri. Cup holder masih ada. Setir sama kayak yang di Innovanya, cuma bisa ngatur audio doang sama menu di tengah situ. Nah, secara head unit ini lebih baru. Ukurannya kira-kira mirip, tapi ini lebih baru karena sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Walaupun ini tipe terendah teman-teman. AC sudah digital, ya kan? AC sudah digital dan ngeset AC belakang pun itu bisa diatur dari depan secara digital, teman-teman. Bagian tengah sini ya, itu persis bisa dibilang mirip banget sama Land Cruiser 300. Mungkin ini sumber inspirasinya dari Land Cruiser 300, teman-teman. AC sudah digital, parking brake sudah elektrik, yang itu masih manual. Nah, USB-C ada di depan sini, charger, driving mode, sudah start stop button. Ya jadi bisa dibilang secara fitur kalau di sama-sama G, tapi yang ini sudah lebih banyak fiturnya. Fitur-fitur canggihnya sudah lebih banyak. Nah, di sebelah sini kalau misalkan di Innova itu kan ada dua glove box ya. Kalau di Zenix ini cuma satu, bagian bawah sini doang. Tapi di sini dia ada tempat penyimpanan dan cigarette lighter. Nah, kalau di Innova ini tuh ketutup. Di Zenix ini nggak ketutup, teman-teman. Secara bentuk dashboard sih, kalau gue sih lebih suka ini ya dibanding Innova. Innova tuh terlalu apa ya? Ya udah lewat aja masanya dashboard seperti itu. Yang ini menurut gue lebih long lasting sih secara desain. Kalau kalian lebih suka yang mana? Nah, sekarang kita mending pindah ke belakang karena
banyak juga yang pakai Zenix atau Innova, tapi sebenarnya disetirin. Jadi kita pindah ke belakang yuk. Nah, jok belakang dari Innova dulu. Kenapa ada centang nasi di sini? Ya, bukti kalau ini mobil keluarga, teman-teman. Sampai centang nasi aja ada di mobil gua sini. Nah, kita lihat deh dari jok belakang sini, teman-teman. Jadi kalau secara ukuran ini sebenarnya terasa lebih kecil dibandingkan dengan Zenix. Dari joknya Zenix, gue bisa mengakui dia lebih enak. Somehow di bagian support jok itu terasa lebih panjang sedikit, jadi ininya lebih tersupport dengan lebih baik dan lebih apa ya, lebih miring gitu loh. Jadi kita lebih duduknya lebih enak. Bagian pantat sini, makanya bagian pantat di Innova Zenix lebih enak, teman-teman. AC kalau di Zenix dia sudah digital, kalau di sini kan masih analog di atas ya. Nah, kita sekarang coba maju mundur deh. Ini paling maju segini, paling mundur segini, teman-teman. Ya, kira-kira segini lah. Nah, Zenix itu kalau yang hybrid, itu baterainya ada di bawah jok depan sini. Jadi di bawah sini dia tuh ada bonggol. Kalau ini kan gue bisa masuk lagi apa sini nih. Nih. Zenix hybrid itu kalian nggak bisa. Karena kaki kalian akan mentok hanya sampai sini, teman-teman. Karena di sini sudah ada, kiri kanan sudah ada yang namanya box dari baterai tersebut. Terus kalian mesti perhatikan juga jarak dari lantai ke jok sini ya. Ini tuh terasa lantainya jadi terasa tinggi kalau dibandingkan dengan Zenix. Dan ini ada transmission tunnelnya di sini. Karena ini kan masih rear wheel drive. Jadi ini tuh nggak datar. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Dan AC-nya juga berbeda. Kalau di row kedua di Innova, AC-nya tuh di atas ini kan. Kalau di Zenix dia di samping sini. Jadi di sini nggak ada, hanya di samping sini, teman-teman. Sekarang kita bandingin yuk sama Zenix-nya. Baris kedua Zenix, teman-teman. Nah, lantainya aja ini udah terlihat lebih rendah dibandingkan dengan Innova. Jadi naiknya pun ini lebih gampang. Gue masih ngomongin naiknya lebih gampang dibandingkan dengan Innova di Zenix. Kita naik. Karena lantainya dia tuh lebih rendah, ya kan? Jadi jarak dengan kursinya ini jadi lebih jauh dan itu membuat posisi duduk di jok kedua tuh lebih enak. Nah, ini seperti gue bilang tadi, ada bonggol kan di situ karena ini versi hybridnya. Nah, di sini ada USB-C 2. Lumayan buat ngecas. AC-nya dia sudah digital di sini, teman-teman. Kalau Innova kan di atas ya, seperti gue bilang. Sudah digital di sini, ada hook. Tapi kalau di Innova ada dua, kiri kanan, yang itu sebelah kiri doang. Ini maju mundurnya sekarang pakai tuas ini. Kalau mau maju, ini bisa segini. Kalau di Innova nggak bisa. Ya kayaknya nggak ada juga yang segini ya. Iya kan, nggak ada juga kan. Nah, seberapa sih mentoknya? Seginilah. Nah, ini mungkin memberikan ruang yang di belakang bisa jauh lebih lega sih. Nah, tapi si Zenix ini mundurnya jauh banget. Nah, mundurnya lebih jauh dibandingkan yang ada di Innova, teman-teman. Jadi walaupun di bawah situ ada box, tapi kalian nggak akan pernah bisa menyentuh itu karena ini bisa mundur jauh banget, teman-teman. Joknya juga lebih enak. Ini makanya lega banget rasanya di mobil ini. Bagus kok. Jadi secara row kedua, ya gue bisa bilang Zenix lebih nyaman dibandingkan dengan Innova. Joknya lebih enak, lebih lega. Sekarang kita coba ke bangku belakang, teman-teman. Maupun sebenarnya jarang juga sih yang benar-benar full sampai belakang, tapi kita coba aja. Nah, kalau mau masuk ke jok belakang, jok ketiga, Zenix jauh lebih mudah, teman-teman. Ya. Ini pertama naiknya lebih gampang dan ini lebih lega nih. Ini lega banget. Di Innova nanti kita akan lihat nggak akan selega ini. Jadi kita bisa masuk, ini jauh lebih lega. Kalau baris ketiga, ya menurut gua mirip-mirip lah. Headroomnya aja lebih lega, teman-teman. Nah, tapi enaknya Zenix ini karena ini tuh. Kalau mau row ketiga, legroomnya bisa segini, teman-teman. Karena si baris keduanya bisa sejauh itu majunya. Ini di Innova nggak bakal bisa. Kalau ini mundur banget.
Ya gue gak punya legroom kalau udah begini. Ntar gue bawa keluar. Oke, kesimpulannya jok ketiganya bisa lebih lega daripada Innova dan akses keluar masuknya jauh lebih mudah dibandingkan Innova, teman. Sekarang kita bandingin sama Innova yuk. Sekarang kita coba mau masuk ke baris ketiga ya. Karena mau bantuin papi. Nah, kalau mau masuk ke baris ketiga di Innova, kalian harus tarik ini. Dan kursinya terlipat seperti ini, teman-teman. Beda ya, tadi kalau Zenix hanya maju mundur cuman bisa lega banget. Nah, terus kalau kalian perhatikan juga di Zenix itu di sini tuh relnya tadi. Relnya ada di lantai. Kalau di Innova relnya tuh ada di sini nih, ikut terlepas. Nah, itu mungkin salah satu bedanya juga kenapa di Zenix itu bisa maju mundur jauh lebih dibandingkan dari Innova. Nah, kita mau masuk pun ini pertama lantainya udah lebih tinggi dan di sini pun juga lebih tinggi jadinya. Ini jauh lebih tinggi nih. Ini siaran. Nah, jok ketiga kalau di Innova nah, iya sebentar. Gua nggak bisa adjust maju mundurnya dari baris kedua, dari baris ketiga. Kalau di Zenix, gue bisa, teman-teman. Terus jangan majuin dari gitu. Paling maju dong. Ya. Ini paling maju. Ya. Ini paling maju. Ya. Nggak bisa, coba maju lagi. Nah, kalau paling majunya, legroom gue cuma segini, teman-teman. Legroom gue cuma segini. Kecil banget. Iya, papi turun. Udah yuk, kita turun. Nah, sekarang lihat caranya gue turun. Mundur. Nah, keluarnya jauh lebih mudah di Zenix, teman-teman. Sekarang kita lihat baris ketiga, teman-teman. Nah, kalau di Innova, kalau ada bangku ketiganya, bagusnya kira-kira cuma segini lah ya. Lantainya pun juga cuma segini nih. Nah, sekarang kita lihat di Zenix-nya. Setahu gua, dia lebih gede. Kita buka. Jadi bisa kalian lihat bagasi itu bisa lebih dalam karena sampai bawah sini. Dan ini kelebihan Zenix. Seperti kalian tahu, Innova jok ketiganya kita harus melipat ke atas, ya kan, ke samping atas. Di Zenix dia seperti ini, teman-teman. Jauh lebih mudah, ya, jauh lebih simple dan tidak ganggu ruang bagasi. Karena kalau ada di sini tuh, dia tuh makan lumayan banyak loh, tepatnya, kayak lumayan segini kali, sekitar 20 sentian dari sisi sini, hanya untuk nyimpan si jok baris ketiganya. Helikopter minta duit. Mau tahu kelebihan lainnya apa? Karena jok ketiganya bisa rata sama lantai, mengakibatkan jok keduanya ini bisa tiduran. Wah, itu kalau di Innova nggak bisa, teman-teman. Beneran nggak bisa loh. Karena ketika jok ketiga terlipat di Innova, dia itu makan headroom baris kedua. Baris keduanya jadi nggak bisa diselonjorin kayak gitu kalau jok ketiganya dilipat. Itu salah satu fitur yang menurut gue membuat Zenix udah jauh lebih nyaman di baris kedua dibandingkan dengan Innova. Jadi kita udah lihat ya, teman-teman, dari depan ya, dari jok pertama secara fitur, build quality, jok kedua, jok ketiga, Zenix memang lebih bagus dibandingkan dengan Innovanya, teman-teman. Sama-sama di tipe G, ya kan, tapi ternyata kenaikan harganya sebenarnya nggak banyak banget. Jadi yang ini kalau nggak salah sekitar tahun lalu berarti ya, sekitar 390-an, hampir 400. Yang ini 411 kalau nggak salah, 14-an. Jadi sebenarnya secara selisih harga beda setahun 2 tahun nggak gitu banyak. Jadi sebenarnya harganya mirip-mirip, teman-teman. Tapi fiturnya
ini jauh lebih banyak sih. Jadi kita memang mesti mengakui Zenix kalau secara kelegaan di dalam, fitur, ya gue harus mengakui sebagai pengguna Innova Dieselmatic, ini lebih bagus. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Zenix Hybrid yang menggantikan diesel ya, secara akselerasi, secara mesin, apakah lebih enak dibandingkan diesel? Dan apakah naikannya lebih enak daripada Innova, teman-teman? Karena kita tahu Zenix ini dia sudah monocoque, itu masih pakai leather chassis. Jadi sekarang kita coba pakai di jalan yuk, kayak gimana? Biar objektif, di belakang ada Kacung Putri yang bisa langsung menilai jok belakang. Aku objektif. Ya betul. Nah, kita nyalain aja dengan keyless-nya. Ini udah nyala, ya kan, udah langsung nyala. Ini aja udah menjadi sebuah kelebihan dibandingkan dengan Innova Diesel. Karena Innova Diesel langsung berisik, dan ketika dipanasin di rumah, walaupun di depan rumah, baunya itu udah sampai langsung ke ruang makan. Padahal kalian bisa lihat ruang makan gua tuh jauh di dalam sana, teman-teman. Innovanya diesel dipanasin di depan sini, baunya nyampe ke ruang makan. Jadi itu sudah kelebihan dari Zenix Hybrid, teman-teman. Nggak ada bau dieselnya dan halus. Nah, secara setir aja ini udah lebih enteng dibandingkan dengan Innova. Naikannya lebih enak sih emang dibandingkan dengan Innova lewatin polisi tidur gini. Di belakang gimana, sayang? Enak. Kamu lebih suka ini apa Innova ya? Lebih suka ini. Nah, sekarang lebih lebar. Kita coba tarik yuk dikit. Ya, kalau dibandingkan dengan Innova diesel standar yang kayak di rumah sama-sama Matic ya, dibandingin ini, akselerasinya sebenarnya kalau menurut gue sih beda-beda tipis lah. Torsi diesel yang selama ini orang banggakan di Innova Dieselmatic secara standar, ini bisa menyaingi, teman-teman. Karena dia walaupun hanya 2000 cc bensin, tapi dia ada sistem hybridnya, dan itu membantu banget. Walaupun sebenarnya secara kekedapan, kalau mesin bensinnya udah nyala, nggak gitu beda jauh sih sebenarnya sama yang Innova bensin ya. Tapi ini setirnya jauh lebih enteng. Pedal remnya, feel pedal remnya ini jauh lebih enak. Kalau Innova itu karena pedal rem itu kayak ngerem, nggak ada rem, tiba-tiba jet, tiba-tiba remnya dalam, tiba-tiba remnya langsung pakem gitu, dan itu gue sebel sih. Di belakang gimana, sayang? Nyaman. Kayak nyaman, gimana? Dan posisi duduknya nggak tahu kenapa kayak lebih enak gitu. Lebih enak posisi duduknya di belakang? Lebih nyaman. Apalagi untuk bumil. Ya. Apakah kursinya beda ya? Aku juga. Kayak kursinya beda deh. Kursinya beda. Aku juga ngerasa kayak kursinya beda sih. Kamu udah nyobain belum sih? Udah. Ya kan, kursinya tuh kayak lebih suportif gitu. Lebih memeluk gitu. Betul, lebih suportif. Kayak aku meluk kamu maksudnya. Kamu kan nggak pernah peluk aku. Meluk? Secara kekedapan, menurut gue juga mirip-mirip aja sebenarnya sama Innova. Ini nggak menjadi jauh lebih kedap sih. Tapi secara bandingan, tapi bagus sih, Beb. Ya, secara bandingan ini lebih enak lah. Nggak drastis banget. Ini G, sama-sama G. Nggak drastis banget kalau menurut gua, cuman lebih enak. Kalau menurut gua di Innova tuh dengan adanya sentuhan kain di door trim itu lebih mewah. Kalau kata Kacung Putri ini lebih mewah, gimana? Ini menurutku kelihatan lebih oke. Walaupun aku udah ibu-ibu kali ya, kalau kain tuh anak-anak tuh kotor gitu. Walaupun tuh semua plastik keras gitu. Iya, tapi kan aku nggak megang-megang terus. Maksudnya kalau dilihat doang kelihatannya mewah gitu, walaupun dia sebenarnya plastik. Enggak, tapi kalau udah punya anak tuh kayak plastik tuh lebih tahan banting sih. Kuncian. Ya, kalau secara ya emang bener sih. Soalnya bisa lebih kotor. Kayak kotor tinggal dilap. Ini tarikannya enak. Lewatin polisi tidur miring. Ya, beda banget kerasa dibandingin sama Innova.
Kalau di Innova tuh ngelatin posisi tidur, kalau kalian miring tuh kalian masih kerasa ngung gitu. Ini kan juga Innova, Beb. Ini Zenix sebutannya. Innova Zenix. Tapi dia juga Innova. Ya, Zenix teman-teman. Jadi kalau secara nyetir pun, ya Zenix memang lebih enak, lebih bagus dibandingkan dengan Innova. Kalau secara keiritan, sayangnya gue belum bisa nyoba nih ya. Tapi kalau Omobi udah nyoba tes, dia bisa lebih irit dibandingkan diesel. Jadi pertanyaannya memang, apakah masih butuh diesel? Ya nggak juga. Ini hybridnya Zenix memang lebih halus, nggak bau, performance-nya sama, bisa lebih irit. Dan what's the point of diesel di Innova Zenix gitu? Ya emang jadi nggak ada. Diesel harganya mahal gitu. Dan diesel lebih mahal. Innova diesel itu minimal pakai deck slide, ya kan? Itu 18.000. Ini pakai Pertamax udah cukup, dan itu cuma 13.900, 14.000 lah. Jadi secara per liternya aja ini udah lebih irit. Jadi memang secara rasional mendingan hybrid teman-teman dibandingkan dengan diesel. Bukankah begitu, sayang? Ya, aku nggak tahu sih. Kayaknya sih iya ya, bener. Walaupun ada satu kekurangan yang akan terjadi dalam beberapa tahun. Ini baterai. Nah, baterai emang walaupun ada garansi, tapi ya setelah itu mungkin ada perlu maintenance. Mungkin ada yang perlu diganti selnya. Tapi ya ini baterainya mobil ini itu kecil teman-teman, karena ini hanya hybrid. Baterainya kecil, jadi tapi ini kursinya enak loh. Iya, karena baterainya kecil, kalian nggak usah takut, oh baterainya harganya setengah mobilnya gitu, nggak. Setahu gue nih baterainya hanya puluhan juta rupiah aja sekarang. Beberapa tahun lagi udah akan lebih murah teman-teman. Jadi dari test ride singkat aja, Zenix memang sudah lebih bagus dari Innova Dieselmatic-nya teman-teman. Toyota menurut gue mengambil keputusan yang tepat diesel dibandingkan dengan hybridnya. Jauh lebih irit, lebih bertenaga juga atau sama bertenaganya, tapi lebih murah secara bensinnya. Ya, apakah kita akan ganti dari Innova Dieselmatic ke Zenix Hybrid? Kok gitu ya? Kok gitu pertanyaan terakhirnya? Kalau nambahnya nggak banyak, gue ganti sih. Dan karena kebetulan Innova di rumah masih di harga ini cukup oke harganya, jadi gimana kalau kita ganti aja? Jadi aku ini sebenarnya jebakan Batman. Betul Kamu sekali. ajak ke sini itu cuma untuk ngerasain gitu. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa subscribe. Saya Sefi Jalai. See you next video guys. Bye bye.